Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cudairo Mandela. NIM saya 19010538, mahasiswi program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum. Di video ini, saya akan membahas dan memaparkan terkait beberapa materi pada pertemuan keempat dan kelima mata kuliah Tari Tasrik yang diampu oleh Bapak Muhadi Khalidi, SHI MAG. Pada pembahasan awal ini, saya akan memaparkan terkait materi variasi ketentuan hukum di dalam hukum Islam. Nah, apa sih definisi dari ketentuan hukum? Ketentuan hukum adalah hal-hal yang berkaitan dengan hukum serta sudah ditetapkannya hal-hal yang menyangkut ketentuan tersebut. Sedangkan definisi dari hukum Islam adalah kaidah-kaidah yang didasarkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul tentang perbuatan mukallaf yang mengikat seluruh pengikutnya. Pada variasi ketentuan hukum di dalam hukum Islam membahas pada periode awal atau periode masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia revolusioner sejati yang mampu merubah masyarakat Arab dan seluruh masyarakat di muka bumi ini dalam berbagai macam aspek kehidupan. Pada periode inilah disebut periode pembentukan awal hukum atau al-insya wa al-takwin. Sebab pada periode ini ditandai dengan awal dan tumbuhnya pembentukan hukum Islam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun. Sumber asasi pada periode ini terbimbing langsung oleh adanya wahyu, baik Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pada periode ini juga terbilang sangat singkat, hanya 23 tahun, yakni 12 tahun 5 bulan 13 hari di Mekah, dan 10 tahun di Madinah. Sumber kekuasaan pada periode Rasulullah ini berdasarkan dengan Rasulullahnya sendiri langsung kepada Rasulullah. Sebab dengan adanya Rasulullah di tengah-tengah mereka, ketika adanya permasalahan atau persengketaan, mereka akan bertanya langsung kepada Rasulullah dan Rasulullah akan langsung menjawab atau mengeluarkan fatwanya. Nah, dengan adanya Rasulullah inilah tidak ada yang berani menetapkan atau mengeluarkan hukum, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Karakteristik tasyri pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karakter tasyri pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada referensi utama mengetahui hukum-hukum syara langsung kepada Rasulullah. Sebab Allah telah mengutusnya untuk menyampaikan risalah kepada seluruh pengikutnya. Quran Surat Al-Ma'idah, surat kelima ayat 67. Yang kedua, syariat Islam telah disempurnakan hukumnya dan telah dikukuhkan kaidah dan dasarnya. Quran Surat Al-Ma'idah, surat kelima ayat ketiga. Dan Al-Quran atau Kitabullah dan Sunnah Rasul memuat beberapa pokok kaidah dan dasar dan membuka pintu ijtihad. Dengan adanya pusaka Al-Quran dan hadis inilah ketentuan perundang-undangan telah ditentukan. Nah, pada masa periode Rasulullah ini atau masa Rasulullah ini, peraturan pembentukan hukumnya dibedakan menjadi 2 periode. Yang pertama, periode legislasi hukum syariat Mekah atau biasa disebut dengan peraturan perundang-undangan era Mekah atau At-Tasri Al-Makki. Yang kedua, ada legislasi hukum syariat Madinah atau biasa disebut dengan peraturan perundang-undangan era Madinah atau At-Tasri Al-Madani. Periode Mekah atau At-Tasri Al-Makki. Periode Mekah dihitung ketika baginda Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang rasul hingga beliau hijrah ke Madinah selama 13 tahun.
Nah, pada peraturan perundang-undangan periode Mekah inilah difokuskan dengan mempersiapkan masyarakat untuk menerima ajaran agama, serta mengubah akidah mereka untuk tidak menyembah berhala, dan mensucikan akhlak mereka agar lebih siap dalam menerima syariat agama Islam. Nah, pada periode Mekah ini dikokohkan kaidah mereka agar beriman kepada hanya Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Al-Quran juga menyuruh kita untuk berbuat kebaikan dengan menepati janji, memberikan akhlak kita yang lebih mulia, dan menjauhi dari perintah-perintah yang tidak sejalan. Nah, di Al-Quran ini kita disuruh untuk selalu berbuat adil, mengasihi fakir dan miskin, menepati janji, dan saling tolong-menolong. Al-Quran juga senantiasa menyuruh kita untuk memakai jalan pikiran. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan kita dengan adanya pikiran. Nah, dengan adanya jalan pikiran inilah kita dijauhkan dari segala macam hal-hal yang tidak-tidak dan dijauhkan dari azab. Nah, kenapa kita dijauhkan dari azab? Dengan adanya pemikiran ini, kita bisa menerima ajaran-ajaran para nabi. Nah, pada periode Mekah ini masih terisolirnya penduduk Mekah atau masyarakat Islam yang masih sedikit. Bukan seperti di Madinah ketika Nabi Muhammad hijrah. Nah, pada periode Mekah ini pemerintahannya belum kuat atau masih lemah. Dengan begitulah di Mekah ini pemerintahannya itu masih sangat lemah. Nah, pada periode Mekah ini diatur juga beberapa masalah hukum. Yang pertama, ada aturan atau menyuruh kita untuk menjaga kehormatan seperti Quran Surat Al-Mu'min ayat 5-7. Yang kedua, ada mengharamkan kita untuk memakan harta anak yatim, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dan dilarang keras untuk berbuat mubazir atau membazir, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 26. Dan dilarang keras kita untuk mengurangi timbangan, yaitu Quran Surat Al-Hud ayat 85. Nah, dengan adanya periode Mekah inilah wahyu pertamanya diturunkan, yaitu membahas tentang dua konsep atau dua hal. Yang pertama, mengkokohkan akidah dan merubah akhlak yang mulia. Yang kedua, periode Madinah atau At-Tashri Al-Madani. Pada periode Madinah ini dihitung dari Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah hingga beliau wafat. Nah, pada periode ini pada periode inilah aspek hukum praktikal dan dakwah Islamiyah ditentukan, dan di sini juga memuat tentang akidah dan akhlak. Sebelum zaman ini mencapai zaman kesempurnaan, maka masa ini sudah masuk ke dalam dimensi perbuatan dan larangan. Nah, tidak ada satupun perbuatan dan larangan kecuali sudah diatur di dalam hukum, baik secara global maupun secara terperinci. Yang penting terbimbing dengan adanya wahyu. Seperti terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Maidah surat kelima ayat ketiga, yang artinya, "Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan telah aku ridhoi agama Islam ini menjadi agamamu." Nah, itu firman Allah dalam periode Madinah ini. Nah, setelah itu di Madinah ini juga membahas tentang perbuatan atau perbuatan mukallaf dan larangannya juga. Nah, seperti perintah sholat ketika Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj atau perjalanan malam selang 1 tahun sebelum
beliau hijrah ke Madinah. Serta ada hal-hal lain juga yang menyangkut atau yang dibahas dalam periode ini, seperti seperti jinayah, muamalah, warisan, wasiat, pernikahan, dan juga talak. Pada periode Madinah ini, masyarakat Islam sudah semakin kuat dengan pemerintahan yang tangguh dan gemilang melalui media-media dakwah. Nah, di sini juga diperlukannya peraturan perundang-undangan itu untuk menghubungkan atau mengatur individu dan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Di Madinah ini juga pada periode Madinah mengatur beberapa ketentuan hukum seperti hutang piutang, pernikahan, perjanjian, dan pemidanaan. Selain itu juga diatur tentang kewajiban sholat, membayar zakat, dan lain sebagainya. Metode pensyariatan pada masa Nabi memberikan ketentuan hukum terhadap masalah atau kejadian yang muncul atau ditanyakan oleh para sahabat, lalu baginda memberi jawaban, terkadang dengan satu ayat atau beberapa ayat dari Al-Quran yang memang turun sebagai jawaban, dan tidak ada ayat yang lebih jelas dari turun beberapa ayat yang menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada baginda. Yang kedua, terkadang Rasulullah SAW memberikan jawaban dengan ucapan, dengan perbuatannya sebagaimana sabda Rasulullah kepada sebagian sahabat. Ketika ada yang berkata, "Kami menyeberangi laut, apakah boleh kami berwudu dengan air laut?" Baginda Rasulullah menjawab, "Iya, itu airnya suci dan halal bagi kalian." Karakteristik perundang-undangan pada masa Rasulullah. Yang pertama, sumber perundang-undangan pada masa ini bersumber pada wahyu, baik yang dapat terbaca seperti Al-Quran, yang tidak terbaca seperti As-Sunnah. Yang kedua, referensi utama untuk mengetahui hukum-hukum syara langsung kepada Rasulullah, sebab Allah mengutusnya untuk menyampaikan risalah. Yang ketiga, perundang-undangan pada masa ini hukumnya sudah disempurnakan dan sudah dikokohkan kaidah dan dasarnya. Yang keempat, kesempurnaan syariat Islam dapat dilihat dari aspek yang unik dan metode yang terkhusus, di mana Al-Quran dan As-Sunnah memuat kaidah-kaidah atau dasar-dasar dan memuat jalan ijtihad dan membuat peraturan perundang-undangan atau produk perundang-undangan elastik yang berkembang pada zamannya. Dan yang kelima, pada masa Rasulullah, ketika ada yang ingin bertanya, maka Rasulullah akan menjawabnya. Dan ketika Rasulullah tidak berada di tempat, maka para sahabat akan melakukan ijtihad dan dikembalikan lagi kepada Rasulullah. Setelah itu, Rasulullah akan menetapkan atau membatalkannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai materi Tari Tasrik masa Khulafaur Rasyidin. Dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka berhentilah wahyu yang diterimanya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari melalui malaikat Jibril, baik ketika beliau berada di Mekah maupun beliau melakukan hijrah ke Madinah. Pada masa ini, sumber tasri Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Keduanya disebut nas dan nakal. Nah, apabila adanya permasalahan atau ketidakjelasan di dalam nas, mereka akan mengadakan atau melakukan ijtihad pada masa Khulafaur Rasyidin ini, melakukan ijtihad demi untuk menemukan hukum yang dicari. Langkah-langkah sahabat dalam menentukan tasri. Yang pertama, mengambil hukum zahir nas, yaitu hukum yang dikandung di dalam nas baik secara jelas dan terperinci. Yang kedua, mengambil hukum ma'akul nas atau pengetahuan itu sendiri, karena nas mengandung ilat atau kias. Langkah-langkah sahabat dalam menentukan hukum lainnya. Yang pertama, bila sewaktu-waktu mereka menemukan kasus, mereka akan mencarinya di dalam Al-Quran. Yang kedua, ketika di dalam Al-Quran mereka tidak menemukan jawaban, maka mereka akan mencarinya di dalam sunnah. Dan yang ketiga,
Ketika di dalam Al-Quran dan Sunnah mereka tidak menemukan jawaban atas kasus yang mereka cari, maka mereka akan mengadakan atau menemukan ijtihad. Langkah-langkah sahabat dalam berijtihad. Yang pertama, mereka akan mengumpulkan tokoh-tokoh untuk saling bermusyawarah dalam menemukan atau menentukan tentang kasus tersebut. Nah, yang kedua, ketika jalan ini tidak dapat dilakukan, maka mereka akan melakukan ijtihad sendiri. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, yaitu ada Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Tapi di sini saya akan membahasnya satu persatu. Di dalam Al-Quran, terdapat perbedaan dua lafaz dalam dua pengertian, seperti lafaz kuru yang diartikan sebagai haid, tapi Zaid bin Sabit mengartikannya sebagai suci. Nah, terdapat juga dua hukum dalam dua persoalan, tapi di salah satu bagian ini menyangkut bagian yang lain. Seperti iddah wanita hamil, yaitu 4 bulan 10 hari atau sampai dia melahirkan. Yang kedua ada sunnah. Tiap sahabat yang mendengarkan hadis yang dibacakan, maka mereka akan melakukan ijtihad dengan ra'yunnya. Dan terdapat kehati-hatian di antara sahabat dalam menentukan atau meriwayatkan hadis tersebut. Sedangkan di ijtihad, perbedaan dalam menggunakan atau melihat permasalahan atau mencari solusi dan tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Sekian pembahasan atau pemaparan materi saya dalam video ini untuk memenuhi materi atau perkuliahan tari tasrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.